Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Di video kali ini kita kembali membahas soal ujian sekolah untuk kelas 6 SDMI mata pelajaran PJOK. Oke, ini adalah pembahasan video pertama untuk ujian sekolah PJOK adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai pembahasan soal ujian sekolah maupun pembahasan materi pelajaran lainnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Oke adik-adik, ini adalah soal PJOK. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Negara yang pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan permainan sepak bola adalah titik-titik. Nah, adik-adik, adapun negara yang pertama kali memperkenalkan dan menyebarkan permainan sepak bola itu adalah negara Inggris, adik-adik. Maka jawaban nomor 1 yang paling tepat itu adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Induk olahraga sepak bola Indonesia adalah titik-titik. Oke, induk olahraga sepak bola di Indonesia itu adalah PSSI adik-adik. Oke, jawabannya adalah yang option B. Nah, apa kepanjangan dari PSSI? Nah, jadi PSSI itu adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia adik-adik. Kemudian yang option A itu ada PASI. Nah, PASI itu kepanjangannya adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, ini adalah induk olahraga cabang atletik adik-adik. Kemudian yang C itu ada PBVSI. Nah, ini adalah kepanjangan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, ini adalah induk olahraga bola voli adik-adik. Kemudian yang D itu adalah IPSI. IPSI itu kepanjangan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, maka jawaban nomor 2 yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Pemain yang membawa bola hingga ke depan saat melakukan serangan dan mencegah serangan lawan sampai ke daerah pertahanan adalah titik-titik. Oke, yang bertugas untuk membawa bola hingga ke depan saat melakukan serangan dan mencegah serangan lawan itu adalah tugas dari gelandang adik-adik. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang D. Nah, di sini yang A itu ada back. Back itu bertugas menghentikan permainan lawan untuk mendekati gawang adik-adik. Tugasnya itu juga untuk mempertahankan. Kemudian yang B itu ada kiper. Nah, kiper itu bertugas untuk menjaga gawang dari kebobolan serangan lawan adik-adik. Kemudian yang C ada penyerang. Nah, tugas penyerang itu adalah mencetak gol seperti itu. Nah, jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Tendangan atau operan jarak dekat dapat dilakukan dengan kaki bagian titik-titik. Oke, tendangan jarak dekat itu bisa dilakukan dengan kaki bagian dalam adik-adik. Nah, maka jawaban nomor 4 adalah yang B. Nah, untuk tendangan jarak jauh itu biasanya dilakukan oleh punggung kaki adik-adik seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Mendorong bola atau menendang bola ke depan secara pelan dengan variasi ke samping sambil berlari sehingga bola bergulir di tanah dan tetap dalam penguasaan pemain disebut titik-titik bola. Teknik seperti itu disebut dengan menggiring bola adik-adik. Nomor 5 jawabannya C. Oke, di sini yang A ada menyundul. Nah, menyundul bola itu artinya mendorong bola dengan menggunakan kepala adik-adik. Kemudian jika menendang itu menggunakan kaki, kemudian ada menahan. Nah, menahan itu adalah teknik sepak bola yang digunakan pada saat perebutan bola di area penalti seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Teknik sepak bola yang digunakan pada saat perebutan bola di area penalti atau penggunaan kaki dan bagian tubuh lain tidak memungkinkan adalah titik-titik bola. Oke, jadi teknik seperti itu disebut dengan menahan. Maka jawaban nomor 6 itu adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Softball di Indonesia pertama kali dipertandingkan pada tahun titik-titik. Oke, softball di Indonesia pertama kali itu dipertandingkan pada tahun 1967. Nah, seharusnya di sini ada opsinya lagi satu adik-adik yaitu 1967. Oke, jadi tahun 1967 ini adalah pertama kali softball dipertandingkan di Indonesia adik-adik. Kemudian lanjut ke soal nomor 8.
tendangan pertama yang dilakukan oleh dua pemain satu regu di lingkaran tengah lapangan saat mulai permainan sepak bola disebut titik-titik. Oke, tendangan tersebut disebut dengan kick off adik-adik. Oke, maka jawaban nomor 8 itu adalah yang B. Nah, di sini yang A itu ada offside. Offside itu terjadi apabila tersentuh bola atau menerima operan dari satu tim, tapi pemain tersebut berada lebih dekat dengan garis gawang lawan setelah kiper adik-adik. Kemudian di sini yang C ada throw in. Throw in itu artinya lemparan ke area permainan pada permainan sepak bola karena bola keluar dari garis lapangan sebelumnya adik-adik. Kemudian yang D itu ada penalti. Penalti itu merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pemain di daerahnya sendiri, tepatnya itu di area gawang, seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Jarak dari home base ke tempat pelempar dalam softball adalah titik-titik meter. Oke, jarak dari home base ke tempat pelempar itu dalam permainan softball adalah 13,07 meter adik-adik. Jawabannya adalah yang option C. Lanjut ke soal nomor 10. Sarana permainan softball sebagai alat pijakan dalam home base adalah titik-titik. Oke, alat pijakan dalam home base dalam permainan softball itu disebut dengan home plate adik-adik. Maka jawabannya yang nomor 10 paling tepat adalah yang B. Oke, di sini yang A ada base. Nah, base itu adalah tempat berhenti pelari setelah melakukan pukulan adik-adik. Kemudian di sini ada glove. Glove itu merupakan sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan pemain agar tidak cedera saat menangkap bola adik-adik. Kemudian di sini ada bat. Bat itu artinya alat pemukul dalam permainan softball adik-adik atau tongkatnya. Oke, jawaban nomor 10, alat pijakan home base itu disebut dengan home plate. Nah, alat pijakan itu artinya untuk kaki pelempar adik-adik, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Seorang pitcher berdiri di atas titik-titik. Oke, di sini ada pitcher adik-adik. Pitcher itu dalam permainan softball adalah pemain yang bertugas melempar bola yang akan dipukul adik-adik atau pelempar, seperti itu. Nah, seorang pelempar itu berdiri di atas, yaitu plate. Maka nomor 11 jawabannya adalah yang option D. Nah, di sini ada field. Field itu artinya pemain yang menjaga lapangan, adik-adik. Kemudian di sini ada glove. Glove itu artinya sarung tangan. Kemudian di sini ada base. Base itu merupakan tempat berhenti pelari setelah melakukan pukulan, seperti itu. Nah, jawaban nomor 11 yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Pemain penjaga lapangan yang bertugas untuk menjaga base dan mematikan pelari sebelum sampai ke base yang dituju disebut dengan titik-titik. Oke, pemain seperti ini disebut dengan fielder adik-adik. Nah, fielder itu artinya pemain yang menjaga lapangan. Jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Oke, yang B di sini ada umpire. Umpire itu adalah wasit dalam permainan softball, adik-adik. Kemudian di sini ada pitcher. Pitcher itu adalah pelempar, adik-adik, yang melempar bola dalam permainan softball. Kemudian di sini ada catcher. Nah, catcher itu artinya yang menangkap bola, adik-adik, yang bertugas menangkap bola. Oke, nomor 12 yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 13. Pemukul dalam permainan softball disebut, pemukul dalam permainan softball itu disebut dengan batter, adik-adik. Oke, jawabannya adalah yang option B. Oke, di sini yang A ada pitcher. Pitcher itu tadi Kak Tride sudah menjelaskan, yaitu pelempar bola. Kemudian catcher itu adalah penangkap bola. Kemudian bases itu adalah penjaga base atau yang bertugas menjaga tempat berhenti pelari setelah melakukan pukulan, adik-adik. Kemudian lanjut soal nomor 14. Gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah disebut titik-titik. Oke, gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah disebut dengan yaitu jalan cepat. Nomor 14 jawabannya adalah yang option C. Lanjut ke soal nomor 15. Latihan sit up bermanfaat untuk melatih otot titik-titik. Oke, latihan sit up. Nah, sit up itu di mana posisi kedua tangan memegang leher atau kepala bagian belakang, adik-adik. Kemudian lutut itu ditekuk, kemudian badan diangkat. Nah, selanjutnya setelah diangkat diturunkan lagi. Jadi begitu seterusnya. Nah, latihan sit up ini biasanya bermanfaat untuk melatih otot perut. Nah, nomor 15 jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik, demikian penjelasan
penjelasan untuk bagian pertama mengenai soal ujian PJOK yang bisa Kak Tridi sampaikan. Untuk soal selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya adik-adik. Untuk itu, pastikan adik-adik selalu memantau channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan pembahasan soal ujian sekolah terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke, demikian pembahasan yang bisa Kak Tridi sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Kak Tridi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai soal ujian sekolah untuk kelas 6 SDMI. Oke, baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.